kamu bisa bikin aku jalan lagi pakai minyak konyol itu. Aku kasih apapun yang kamu mau. Mau aku cium, mau aku nikahi sekarang juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika seseorang yang paling kamu hina justru menjadi satu-satunya orang yang bisa memberimu hidup kedua? Dan bagaimana jika keajaiban itu terjadi tepat di depan mata puluhan saksi, tanpa penjelasan ilmiah apapun? Sebelum kita mulai, kami doakan yang subscribe dan like supaya dilancarkan rezekinya, dilunaskan hutangnya, dan kalian dari kota mana nih? Komen amin di bawah ya. Mesa. Sosok yang dulu dikenal sebagai prajurit TNI wanita paling tangguh, paling disiplin, dan paling dihormati, kini bergerak pelan, menunduk, merapat pada meja kerjanya. Seragam TNI-nya masih melekat dengan gagah, tapi kaki yang tak lagi bisa berdiri membuat semuanya terasa seperti ironi besar yang menampar hidupnya. Mesa melepaskan napas panjang, menggulung lengan bajunya, dan mulai mengerjakan laporan. Sekilas, ia terlihat kuat. Namun siapapun yang menatap lebih lama akan melihat sorot mata yang mati. 2 tahun. 2 tahun ia hidup dalam ketidakpastian. 2 tahun ia bertanya kenapa hidupnya direnggut justru saat karirnya sedang melambung. Kakinya lumpuh, bukan akibat jatuh, bukan karena kecelakaan latihan, dan bukan karena faktor genetik. Penyakit itu muncul seperti hantu, merayap diam-diam dan melumpuhkan seluruh harapan yang pernah ia punya. Dokter? Ia sudah mendatangi puluhan. Rumah sakit besar? Sudah. Terapi paling intensif? Sudah. Operasi saraf mahal? Sudah. Hasilnya tetap sama. 0. Mesa menggerakkan kursi rodanya lagi. Setiap pergerakan membuat hatinya terasa semakin kosong. Namun ia tetap mencoba tersenyum ketika seorang rekan menepuk bahunya. Mes, nanti istirahat ya. Kamu kelihatan capek, kata Putra, salah satu polisi yang paling dekat dengannya. Mesa hanya mengangguk kecil. Dalam hati, ia berkata lirih, aku bukan capek, aku hilang. Sore itu, tepat saat jam dinas hampir selesai, muncul keributan di pintu depan kantor. Beberapa anggota polisi yang sedang bersantai mulai tertawa melihat seseorang berdiri di pintu. Mesa melirik, dan alisnya terangkat. Di sana berdiri seorang pria muda lusuh. Pakainya kusam, celananya penuh bercak tanah kering. Rambut acak-acakan, wajah sedikit pucat seperti tak tidur semalam penuh. Di tangannya ada sebuah tas kecil berisi botol-botol kecil berwarna kehijauan. Semua anggota langsung menilainya, orang miskin yang tersesat. Atau lebih parah, pemuda yang tidak waras. Ada apa, Bang? Tanya salah satu polisi seraya menahan tawa. Kehilangan jalan ke pasar? Atau mau jualan obat kuat? Suara tawa meledak. Namun pemuda itu hanya tersenyum kecil dan menjawab lembut. Saya ingin bertemu Bu Mesa. Mesa mengernyit. Ia tak mengenal pria itu. Ngapain ketemu Mesa? Putra memotong sebelum pria itu sempat menjelaskan. Mau minta sumbangan? Mau titip obat ajaib? Satu anggota lain berceloteh. Atau mau jual ramuan pembesar tulang? Hahaha. Tawa menggema lagi. Mesa menghela napas, bukan karena tersinggung untuk si pemuda, tapi karena ia muak dengan lelucon tak lucu itu. Namun sebelum ia sempat meminta mereka berhenti, pemuda lusuh itu mengangkat wajah dan menatap langsung pada Mesa. Pandangan itu lembut, namun penuh sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Ketulusan yang terlalu jujur untuk diragukan. Nama saya Ricky, katanya pelan. Mungkin Mesa tidak ingat, saya teman masa kecilmu. Dulu sering main layang-layang di lapangan belakang SD. Mesa tersentak. Sesuatu bergetar di dalam hatinya. Nama itu, Ricky. Seperti bayangan jauh dari masa lalu. Ia ingat sedikit. Anak laki-laki pendiam, miskin, tapi selalu tersenyum. Anak yang selalu membawa minyak wangi herbal buatan ayahnya dan mengobati luka teman-temannya ketika jatuh. Hanya saja, ia sama sekali tidak menyangka bahwa anak itu telah berubah menjadi sosok lusuh seperti ini. Kenapa kamu kesini? Tanya Mesa dengan nada datar. Ricky membuka ranselnya. Mengambil sebuah botol kecil berwarna hijau gelap. Aku datang mau membantu, katanya. Minyak herbal ini mungkin bisa membantumu berjalan lagi. Hening sepersekian detik.
lalu pecah, bukan oleh keajaiban, melainkan oleh gelak tawa. Hahaha. Gila. Gila ini. Mau sembuhin penyakit yang dokter tentara aja nyerah pakai minyak kampung. Ricky, kamu pikir ini sinetron ya? Mesa merasakan tatapan puluhan pasang mata menuju dirinya, menunggu reaksinya. Sebagian ingin melihat ia marah. Sebagian ingin melihat ia tersinggung. Sebagian lagi menunggu ia usir pria itu. Namun kenyataannya, Mesa justru merasa terhina. Bukan oleh Ricky, namun oleh kenyataan bahwa seseorang semiskin itu berpikir ia bisa menyembuhkan sesuatu yang bahkan tim medis elit TNI dan dokter terbaik negeri ini tak mampu lakukan. Rasa frustasi, putus asa, dan ego yang terluka bergabung menjadi satu. Dan saat itulah, Mesa kehilangan kendali. Dengan nada sinis, ia mengangkat dagunya dan berkata keras di hadapan semua orang. Kalau kamu bisa bikin aku jalan lagi pakai minyak konyol itu. Ia menatap Ricky tajam. Aku kasih apapun yang kamu mau. Mau aku cium? Mau aku nikahi sekarang juga? Silakan. Tawa meledak lebih keras dari sebelumnya. Suasana kantor berubah seperti panggung komedi murahan. Tapi Ricky tidak tertawa. Tidak marah. Ia hanya menatap Mesa lama. Tatapan yang membuat dada Mesa tiba-tiba terasa sesak. Dan berkata pelan. Baik. Izinkan saya mencoba. Hening. Seluruh ruangan langsung sunyi. Mesa menelan ludah. Ada sesuatu dalam suara Ricky. Sesuatu yang jujur, yakin, dan, anehnya, menenangkan. Ia tak tahu bahwa detik itulah awal dari keajaiban yang akan mengubah seluruh hidupnya. Keajaiban yang tak masuk akal. Keajaiban yang membuat semua orang yang menertawakan Ricky terdiam tanpa suara. Hening memenuhi ruangan setelah perkataan Ricky yang terdengar begitu yakin itu. Tidak ada lagi tawa. Tidak ada lagi ejekan. Bahkan napas para anggota yang tadi menertawakannya pun terdengar jelas karena suasana berubah drastis. Mesa memegang roda kursinya, jemarinya gemetar. Bagaimana mungkin pria lusuh yang sudah ia hina mentah-mentah tadi bisa bicara setegas itu? Ricky berdiri di tengah ruangan, tidak goyah meski semua tatapan mulai membebaninya. Ada sesuatu di mata pemuda itu yang tidak ditemukan Mesa di mata siapapun selama 2 tahun terakhir. Keyakinan yang tidak dibuat-buat. Putra melangkah mendekat, menahan bahu Mesa dari belakang. Mes, kamu nggak perlu ngeladenin orang ini. Bisa bahaya. Mesa tidak menjawab. Ia hanya menatap Ricky. Sosok yang tiba-tiba hadir membawa harapan yang selama ini terkubur. Kalau kamu sudah siap, ujar Ricky lembut, bolehkah aku lihat kakimu? Beberapa anggota polisi spontan ingin memblokir, tapi Mesa mengangkat tangan. Diam. Biar dia lakukan apa yang mau dia lakukan. Itu bukan keputusan yang masuk akal. Bahkan untuk Mesa sendiri. Namun ada sesuatu yang menuntunnya untuk tidak menolak. Ricky berlutut di depan kursi roda Mesa. Tanpa memikirkan lantai kantor polisi yang dingin, Ricky langsung berlutut. Ia tidak malu. Ia tidak canggung. Gerakannya seolah menunjukkan bahwa ia telah melakukan hal ini belasan kali sepanjang hidupnya. Ia membuka tutup botol kecil berisi minyak hijau itu. Aromanya langsung tercium. Campuran dedaunan pahit, cengkih, dan tanah basah. Aneh. Sangat kuat. Namun justru membuat dada Mesa terasa hangat. Minyak ini, racikan terakhir ayah, ucap Ricky dengan suara lirih. Dia membuatnya sebelum meninggal. Katanya, itu untuk seseorang yang sangat berarti bagiku. Mesa terdiam. Seseorang yang sangat berarti? Ia tidak berani bertanya lebih jauh. Ricky meneteskan minyak itu ke telapak tangannya, lalu mengusap lembut kedua kaki Mesa, yang selama 2 tahun hanya seperti beban tak berfungsi. Para polisi mulai berbisik panik. Itu beneran dia olesin. Gila, ini beneran mau disembuhinnya? Entar kalau kenapa-kenapa, siapa yang tanggung jawab? Namun Ricky tetap fokus. Ia memijat perlahan, tidak asal menekan. Jarinya mengikuti pola tertentu seperti orang yang sudah mempelajari anatomi manusia sejak lama. Mesa merasakan sesuatu. Sebuah sensasi yang belum pernah ia rasakan selama ini. Bukan sakit. Bukan perih.
Tapi seperti ada listrik kecil yang berlari di ototnya. Ricky, bisik Mesa, sedikit panik. Kakiku, hangat. Ricky tersenyum tipis. Biarkan. Itu reaksi pertama. Mesa menggigit bibir menahan gemetar. 2 tahun. 2 tahun kakinya mati rasa. Dan kini, ia merasakan sesuatu yang tidak bisa ia pahami. Ricky, apa yang kamu? Diam sebentar, kata Ricky lembut. Fokus pada kakimu. Semua mata menatap, semua napas tertahan. Para polisi mulai mendekat, tapi tidak berani menyela. Semua terpaku. Putra berdiri di belakang sembari memelototi pemandangan itu dengan campuran takut dan bingung. Mes, kalau ini nggak aman, kita hentikan, ya? Katanya cemas. Mesa tidak menjawab. Ia terlalu sibuk dengan sensasi di kakinya. Tiba-tiba, Mesa memekik pelan. Semua kaget. Kamu kenapa? Tanya Putra panik. Mesa memandang kakinya lebar-lebar. Aku merasakan jari kakiku. Putra, aku merasakan jari kakiku. Suasana langsung gempar. Serius? Enggak mungkin. Dia bisa ngerasain. Beneran, Mes? Mesa menatap Ricky yang masih berlutut. Mulutnya bergetar, matanya memerah. Ricky, aku benar-benar merasakannya. Setelah 2 tahun, bagaimana? Ricky menatapnya lembut. Ini baru awal. Momen yang tidak akan dilupakan siapapun. Ricky berdiri perlahan, lalu memegang kedua pegangan kursi roda Mesa. Coba angkat kakimu sedikit. Tapi aku. Percaya padaku. Mesa menelan ludah. Ia mencoba. Perlahan, sangat perlahan, paha kirinya bergerak. Tidak mulus. Tidak tinggi. Namun gerak. Saya gerakin. Aku gerakin kaki aku. Teriakan Mesa memecah ruangan. Polisi-polisi yang tadi menertawakan Ricky kini terpaku seakan melihat mukjizat di depan mata mereka. Putra hampir menangis karena syok. Mes, gila. Ini gila. Mesa menatap kakinya sambil menangis. Air matanya jatuh begitu deras. Tangis yang bukan karena sedih, tapi karena rasa syukur bercampur penyesalan. Dan di tengah semua itu, Ricky hanya menunduk kecil. Aku tidak mau apapun darimu, Mesa, katanya pelan. Aku hanya ingin kamu bisa berdiri lagi. Itu saja. Mesa menangis lebih keras. Ia ingat kata-katanya sendiri. Kalau kamu bisa bikin aku jalan lagi, aku kasih apapun yang kamu mau. Mau aku cium? Mau aku nikahi sekarang? Ucapan itu kini terdengar seperti dosa. Ia menatap Ricky dengan suara gemetar. Kenapa? Kenapa kamu melakukan ini untukku? Kenapa kamu peduli? Setelah aku menghina kamu seperti orang paling rendah di dunia? Ricky mengangkat wajah. Tatapannya lembut. Karena kau adalah orang pertama yang pernah menyelamatkan hidupku. Semua polisi yang sebelumnya mengejek kini tampak bingung. Wajah mereka berubah dari sombong menjadi menyesal. Tidak ada yang berani bersuara. Bahkan detak jam dinding terdengar begitu nyaring. Seakan seluruh ruangan tak ingin mengganggu momen penting itu. Mesa mengusap air mata yang belum sempat kering. Ricky, apa maksudmu? Kapan aku pernah menyelamatkan hidupmu? Ricky menghela napas, mengangkat tatapannya pelan. Boleh, kalau aku cerita dari awal. Mesa mengangguk tanpa ragu. Ia tidak siap untuk apapun, tapi ia tahu satu hal. Jawaban itu penting. Ricky memejamkan mata sejenak, lalu mulai bicara. Kamu masih ingat kebakaran besar di rumah-rumah tua dekat sungai? Waktu kamu SD kelas 4. Mesa mengerutkan kening keras-keras. Kebakaran itu. Ia ingat kepanikan, teriakan, api yang menjilat langit, dan orang-orang berlarian menyelamatkan barang. Ia ingat dirinya masuk untuk menolong seseorang, tapi detailnya kabur. Tentu aku ingat, jawabnya. Tapi apa hubungannya dengan kamu? Ricky tersenyum kecil, senyum yang lebih banyak menyimpan luka daripada bahagia. Bocah laki-laki yang terjebak di rumah paling belakang, yang kakinya terjepit lemari. Itu aku. Mesa langsung membeku. Tangannya refleks menutup mulut. Ia benar-benar tidak menyangka.
Kamu masuk ke rumah itu sendirian. Kamu pecahkan jendela dari belakang. Kamu tarik aku keluar meski kamu batuk-batuk karena asap. Sepersekian detik setelah aku keluar, atap rumah itu runtuh. Kalau kamu telat satu langkah. Ricky menelan ludah. Aku sudah mati. Semua orang di ruangan itu menunduk. Tidak ada seorang pun yang berani memandang Mesa ataupun Ricky. Mesa masih tertegun. Aku nggak ingat semua itu secara jelas. Suaranya bergetar. Aku cuma ingat. Aku diseret keluar oleh orang dewasa setelah aku bantu seseorang. Orang itu aku, ucap Ricky lirih. Dan ayahku bilang, kalau suatu hari aku bisa membalas jasamu, maka aku harus melakukannya. Tidak dengan uang, tapi dengan sesuatu yang benar-benar menolong hidupmu. Mesa merasakan dadanya sesak. Air mata mengalir lagi tanpa bisa ditahan. Ricky, kenapa kamu gak pernah bilang dari dulu? Karena aku tidak mau kamu merasa harus berterima kasih. Aku ingin membantumu karena aku mau, bukan karena kamu berhutang. Mesa tak mampu menahan emosinya. Setiap kalimat Ricky terasa seperti pukulan lembut yang mengguncang jiwanya. Ricky melanjutkan dengan suara agak serak. Aku tahu kamu TNI. Kamu punya jabatan, teman, rasa hormat. Aku hanya petani miskin yang hidup dari kebun kecil ayahku. Aku takut kalau aku datang lebih awal, kamu akan menolakku. Tapi ketika aku mendengar kamu lumpuh, aku tahu aku tidak boleh tinggal diam. Mesa menggigit bibir hingga hampir berdarah. Ia sangat malu pada dirinya sendiri. Pada semua ucapannya yang merendahkan. Pada semua hinaannya. Pada tantangan konyol yang dilemparkannya di depan umum. Teman-teman policenya kini bergerak mendekat. Putra, yang paling berisik sebelumnya, menunduk dalam-dalam. Rick, maafin kami. Kami salah menilai kamu. Yang lain ikut mengangguk, beberapa bahkan memegang dada, menyampaikan permintaan maaf tanpa diminta. Namun Ricky hanya tersenyum tipis. Aku datang bukan untuk dihormati. Aku cuma ingin Mesa sembuh. Mesa menunduk, bahunya bergetar. Ricky, aku mempermalukan kamu. Aku tantang kamu dengan ucapan yang, aku bahkan malu mengingatnya. Aku jahat banget. Aku tidak marah. Ricky menatapnya lembut. Aku tahu kamu sedang putus asa. Orang yang sedang jatuh. Kadang bicara tanpa sadar. Mesa menangis. Tapi bukan menangis lemah. Melainkan menangis karena hatinya terguncang oleh kebaikan yang tidak pernah ia sangka. Ricky perlahan berdiri di depan kursi roda Mesa. Sekarang coba berdiri. Mesa langsung panik. Ricky, aku baru bisa gerakin sedikit. Berdiri itu. Pegang tanganku, ucap Ricky, pelan tapi tegas. Kalau kamu jatuh, aku yang akan menahan. Ruangan mendadak sunyi. Tidak ada yang berani menginterupsi. Dengan tangan yang masih bergetar, Mesa meraih tangan Ricky. Tangan kasar penuh kapalan, tapi hangat, kuat, kokoh. Ricky memegang kursi roda dari samping agar tidak bergerak. Angkat tubuhmu perlahan. Ikuti arahku. Mesa menarik napas panjang, otot kakinya menegang. Ia mendorong tubuhnya sedikit ke depan. Semua polisi menahan napas. Ricky membisikkan, sedikit lagi. Dan dalam beberapa detik yang terasa seperti selamanya, Mesa berhasil berdiri. Hening. Lalu isak tertahan terdengar dari sudut ruangan. Putra sampai membuka mulut lebar, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Mesa menatap kakinya, yang menopang tubuhnya sendiri. Sesuatu yang mustahil 2 tahun terakhir, kini menjadi kenyataan di hadapannya. Ricky, suaranya hampir tak terdengar. Kenapa kamu yakin aku bisa? Ricky tersenyum kecil, senyum yang hanya ditujukan kepada satu orang saja. Karena dulu, saat kamu menarikku keluar dari rumah yang terbakar, kamu bilang sesuatu sebelum kamu pingsan. Apa? Apa yang aku bilang? Kamu bilang, selama aku masih bisa berdiri, aku akan lindungi kamu. Mesa terisak, napasnya tersendat. Ia tidak ingat ucapannya sendiri, tapi kini ucapannya kembali menghantamnya. Ricky menggenggam tangannya lebih kuat. Sekarang giliran aku yang berdiri untukmu. Tatapannya dalam. Selama aku masih hidup, aku akan selalu ada untukmu.
Mesa menatap Ricky tanpa berkedip. Antara syok, haru, dan sesuatu yang baru tumbuh di dalam dadanya. Sesuatu yang tidak pernah ia rasakan pada siapapun sebelumnya. Keajaiban hari itu belum selesai. Perasaan Mesa pun belum selesai tumbuh.